Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas hari ini memimpin doa. Baik Bu, terima kasih. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini semuanya kabarnya baik-baik aja kan di rumah? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Devina Putri Sekarasih. Iya, hadir, Bu. Yang kedua ada Farica Alfikriya. Hadir, Bu. Bayu Mulya Permana. Ya, hadir, Bu. Diwanul Mujahidin. Hadir Bu, hadir. Karina Salma. Iya, hadir, Bu. Cindy Arinda. Iya, hadir, Bu. Lady Elvasta. Hadir, Bu. Mayang Sari Artatila. Hadir, Bu. Kristiani Angelika. Hadir, Bu. Ini semua sudah disebut ya. Apa ada yang belum Ibu sebut? Oh, sepertinya sudah. Oke. Alhamdulillah satu kelas hadir semua ya. Ibu berharap semuanya tetap sehat. Oke, sebelum memulai materi berikutnya, apa ada yang masih ingat materi apa yang sudah Ibu jelaskan dan kita diskusikan minggu kemarin? Iya, Bu, masih ingat, Bu. Minggu lalu Ya, silakan. Ibu membahas tentang kehidupan pada masa praksara, Bu, yang menjelaskan mengenai bagaimana sih proses kehidupan pada masa praksara tersebut dari sebelum hingga setelah mengenal tulisan. Gitu, Bu. Dari catatan saya. Tepat sekali. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan manusia pada masa Hindu-Buddha ya, sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya. Dan subbab yang akan kita bahas yakni ada teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. Dan materi ini bertujuan agar siswa mampu masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Karena hari ini kita akan membahas mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha, apa ada yang sudah membaca sekilas teori apa saja yang membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia? Saya, Bu, sudah membaca. Ya, gimana, Mbak Devina? Ada 4 teori dalam Hindu-Buddha, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan teori arus balik. Bagus. Selanjutnya akan Ibu jelaskan di dalam PPT ya. Sebentar Ibu akan share screen terlebih dahulu. Baik, PPT-nya sudah terlihat. Di sini Ibu menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu share screen Kaiso. Oh, sudah terlihat ya? Sudah, Oke, Bu. yang ini ada masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ini di dalam agama Hindu-Buddha itu ada stratifikasi yakni Brahmana atau pemuka agama, Ksatria atau yang biasa dikenal dengan raja atau bangsawan atau prajurit ya. Yang ketiga ada Waisya atau para pedagang atau pengusaha, dan yang terakhir ada Sudra atau Buddha. Nah, di dalam Hindu-Buddha ini ada 4 teori yang masuk ya. Yang pertama ada Brahmana. Itu tokohnya ada J.C. van Leeuwen. Penyebabnya adalah para
disebarkan oleh para pendeta dan kaum Brahmana. Hal ini didukung karena adanya penguasaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava dari para pendeta. Dan tugas para pendeta itu sendiri yang menyebarkan agama. Namun dilemahkan bahwasanya para pendeta ini tidak boleh menyeberangi lautan atau pantang menyeberangi lautan dan keluar dari negaranya sendiri. Yang kedua adalah teori kesatria. Nah, teori kesatria ini tokohnya ada C.C. Burke, Mo Mukherjee, dan J.L. Mounds, disebarkan oleh para kesatria atau para prajurit. Hal ini didukung karena para prajurit ini ingin melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara dan membentuk koloni baru. Namun hal ini juga dilemahkan bahwasannya kurang adanya bukti yang kuat dan para prajurit ini belum menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Yang ketiga ada teori Vaishya, ya ini tokonya ada N.G. Krom, disebarkan oleh para pedagang, didukung oleh pada abad 5 sudah ada jalur perdagangan India-Cina dan diperkirakan singgah di Nusantara karena sumber daya alam yang ada di Nusantara itu sangat banyak ya, dan karena hal itu jadi daya tarik bagi semua negara. Dan namun dilemahkan karenanya juga sama seperti teori kesatria bahwasanya para pedagang ini dianggap tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Dan yang terakhir ada teori arus balik, tokohnya ada F.D.K. Bose. Ini karena disebarkan oleh bangsa itu sendiri dan didukung oleh kaum terpelajar yang memiliki semangat belajar di India dan membawa pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun hal ini dilemahkan karena sudah diperkirakan bahwasannya pada zaman dahulu bangsa Indonesia ini masih sangat pasif, sehingga ada kemungkinan kecil mereka belajar agama di India. Selanjutnya ini ada peninggalan agama Hindu-Buddha. Di bidang pemerintahan dapat terlihat bahwasannya ada raja, ada prajurit dan sebagainya ya kalau di kerajaan. Terus yang kedua di bidang kebudayaan ini ada di seni bangunan tuh contohnya ada seni Borobudur dan ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, yang kedua ini ada seni rupa. Jika kalian lihat di dalam candi, di dinding candi itu terdapat ukiran-ukiran. Nah, ini biasanya di dalam ukiran tersebut berisi tentang kisah-kisah pada zaman dahulu. Nah, ini biasa disebut peninggalan dalam bentuk seni rupa. Dan yang terakhir ada sastra dan aksara. Itu contohnya ada wayang. Nah, wayang yang terkenal yakni Mahabharata dan Ramayana. Oke. Untuk materi sudah Ibu jelaskan. Ibu akan stop share ya. Setelah penjelasan dari Ibu tadi, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya, yang masing-masing terdiri dari 5 anak dan 4 anak. Nanti selanjutnya bisa mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, yang sudah Ibu berikan dalam grup kelas. Oke, silahkan dibuka ya LKPD-nya yang sudah Ibu berikan dalam grup kelas. Baik, Bu. Oke, sudah dibuka kan? Ya, sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ini LKPD-nya sama ya tiap kelompok. Silakan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Boleh melihat buku ataupun internet, namun dengan syarat ada pengolahan saat akan ditulis. Jadi tidak langsung menjiplak ya. Saya kasih waktu beberapa menit. Silakan. Oh ya, untuk pembagiannya diurutkan sesuai absen ya. Absen 1 sampai 5, setelah itu absen 6 sampai 9. Silakan. Baik, Bu. Karena waktu telah selesai, silahkan salah satu perwakilan mempresentasikan hasil diskusi. Mungkin bisa dibagi ya, kelompok 1 membahas mengenai agama Hindu, dan kelompok 2 membahas tentang agama Buddha.
Oke, mau siapa dulu ini, kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, saya Bu. Ya, Kelompok silakan 1 Mas Diwan. tentang agama Hindu tadi Bu. Ya, Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Hindu. Agama Hindu sendiri merupakan sebuah agama yang lahir di lembah Sungai Indus yang ada di sekitar Pakistan, yang dihuni oleh bangsa Dravida di abad 1500 sebelum Masehi. Penyebaran agama Hindu sendiri itu dilakukan melalui pernikahan antara orang Arya dan orang Dravida, sehingga muncul beberapa generasi baru yang disebut dengan generasi Hinduisme atau bangsa Hindu. Agama Hindu sendiri itu ada 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma atau disimbolkan sebagai dewa pencipta, terus ada Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan dewa perusak atau Dewa Siwa yang dikenal dengan konsep Trimurti di agama Hindu. Dan ada 4 kasta yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu. Itu ada Brahmana atau dikenal sebagai pendeta di toko agama, terus ada Ksatria atau raja, bangsawan dan prajurit, Waisya sebagai pedagang, dan terakhir ada Sudra sebagai pekerja kasar. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. baik. Untuk yang kelompok 2, bisa dijelaskan? Siapa perwakilan kelompok 2? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, saya kelompok 2 akan membahas tentang agama Buddha. Jadi agama Buddha pertama kali diajarkan oleh Siddhartha Gautama dari kerajaan Kosala di Kapilwastu. Pokok ajarannya berisi bahwa manusia wajib melepaskan diri dari kesengsaraan dengan meredam nafsu, dan nafsu dapat diredamkan dengan menjalankan 8 kebenaran. Kitab suci agama Buddha yakni Vijnana Pitaka, Sutranta Pitaka, Abhidharma Pitaka. Namun dalam perkembangannya dibagi menjadi 2 aliran, yakni Buddha Mahayana dan Hinayana. Oke, ada yang mau menyimpulkan dari kedua bahasan temannya tadi? Saya Bu mau menyimpulkan. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan dari pernyataan 2 kelompok sebelumnya yaitu bahwasanya agama Hindu dan Buddha sama-sama berasal dan berkembang pesat di India. Hanya berbeda tempat dan isinya pun sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Bagus. Dari penjelasan 2 temanmu tadi, apa ada yang mau menambahkan lagi? Oke, karena tidak ada tambahan dari apa yang telah Ibu paparkan materinya dan yang kita diskusikan hari ini, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tidak ada, Ibu. Sudah cukup, Ibu. Oke, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan bertanya 1 pertanyaan. Yang bisa menjawab akan mendapatkan poin tambahan. Pertanyaannya, dari ketiga dewa yang sering kali dipuja oleh penganutnya, dewa mana saja yang dapat dikatakan sebagai dewa tertinggi? Saya, Bu, mau menjawab. Ya, silakan Mbak Devina ya. 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 Menurut saya itu Dewa Siwa sama Wisnu, Bu. Karena bagi penganut Dewa Wisnu itu mereka tidak menolak keberadaan Dewa Siwa dan Brahma. Akan tetapi 2 dewa ini dipandang sebagai aspek dari Dewa Wisnu dan Dewa Wisnu ditempatkan sebagai tempat tertinggi. Oke, Itu, Bu. bagus. Bagus, tepat sekali. Jadi Ibu akan ulang ya jawabannya. Jadi jawaban dari Mbak Devina tadi bahwasanya awal mula ada 2 dewa. Namun menurut pemuja Dewa Wisnu, keberadaan Dewa Siwa dan Brahma ada, namun tetapi 2 dewa ini dipandang sebagai aspek dari Dewa Wisnu dan Dewa Wisnu ditempatkan sebagai dewa yang tertinggi. Nah, Ibu harap pembelajaran hari ini dan diskusi hari ini menyenangkan dan menambah ilmu baru bagi kalian semua.
Jika pada saat diskusi tadi masih ada yang belum berpartisipasi secara penuh, Ibu harap di pertemuan berikutnya dapat berpartisipasi secara penuh ya. Dan jika ada teman yang kesusahan dan teman lainnya mohon dibantu ya, karena bantuan kalian termasuk salah satu amalan yang tidak putus di kemudian hari. Jadi pembelajaran hari ini mengenai asal mula agama Hindu Buddha, teori masuknya beserta peninggalannya. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas kerajaan yang bercorak agama Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Sebelum Ibu tutup, Ibu ada tugas buat kalian. Silahkan dibuka buku paket halaman 355. Di situ ada aktivitas siswa ya di bagian atas. Nanti silahkan dikerjakan secara individu dan dikumpulkan minggu depan melalui Google Classroom yang sudah Ibu buat. Nanti akan Ibu kirimkan di grup. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, karena pembelajaran hari ini telah selesai, sebelum menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang bertugas. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Untuk itu, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan selalu tersenyum, serta jangan lupa menjaga kesehatan ya. Kembali bertemu Ibu di pertemuan minggu depan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.